What is cyber security? Nah, ini ada dua definisi di sini, ada dari IBM and also dari Cisco. Jadi, kalau dari IBM, cyber security is the practice of protecting critical system and sensitive information from digital attack. Cyber security is the practice of protecting system, network, and program from digital attack. Jadi intinya itu adalah memproteksi sistem dari serangan digital. Jadi meskipun IBM sama Cisco ini beda company ya, tapi mereka quote and quote tetap memberikan definisi yang kurang lebih sama, yaitu menjaga data, menjaga sistem, menjaga network, program dari serangan digital. Boleh selanjutnya lagi? Nah, ini CIA yang aku sempat bahas tadi. Jadi, mau kita melakukan apapun di cyber security, goalnya ini cuman CIA, confidentiality, integrity, sama availability. Cuman tiga ini nggak lebih. Jadi, mau kalian kayak, oh ya, belajar ngehack, belajar pentest, belajar ini, belajar itu, cyber security goalnya cuma tiga. Nah, yang pertama itu adalah confidentiality. Jadi, data is kept secret, only authorized individuals can view sensitive information. Nah, kita nggak mau kan, kayak misalnya teman-teman nabung di bank kita di BCA, tapi aku yang kerjanya cyber security, jadi bisa ngelihat data kalian. Padahal kalian juga bukan nasabah aku juga nggak kenal sama kalian. Itu kan kita nggak mau hal-hal tersebut terjadi gitu. Atau misalnya bahkan data kalian bisa diakses, misalnya pacar kalian minta dong saldonya si ini, penasaran banget deh. Nah, terus kita kasih, itu kan pasti nggak boleh. Nah, jadi di cyber security ini kita pasangin parameter-parameter untuk membatasi akses orang-orang biar data ini tetap confidential dan hanya orang yang boleh saja yang akan akses gitu. Selanjutnya ada integrity. Data is trustworthy, free from tampering, authentic, accurate, and reliable. Nah, integrity ini lebih bicara soal integritas. Jadi kayak mungkin teman-teman sering dengar lah ya, kayak integritas itu kalau ngomongnya sama, tindakannya sama, pikirannya sama, hatinya sama gitu. Nah, dan yang paling kanan itu ada BPJS. Itu kalau teman-teman mungkin pernah dengar Jorka beberapa tahun belakangan ini kan lumayan ngehits ya, kayak oh ngehack ini, ngehack itu si Jorka. Nah, si Jorka juga berhasil ngehack ke BPJS itu 19 juta raw data. Jadi kurang lebih itu 5 giga dan dijualnya itu kurang lebih 10.000 USD tapi dalam bentuk BTC. Nah, di sini mumpung ada ransomware, mungkin sekalian aku sharing dikit. Jadi salah satu yang paling umum itu ransomware di salah satu malware lah ya. Nah, ransomware ini akan melakukan mengunci gitu, mengunci data kalian. Jadi misalnya teman-teman punya laptop nih. Nah, itu datanya akan dikunci sampai kalian membayar ransom. Atau ransom ini bisa dibilang kayak fee lah atau duit gitu ke mereka. Biasanya juga bayarnya ini dalam bentuk kripto. Jadi kayak contohnya ini BTC gitu ya, atau Bitcoin. Nah, karena dengan membayar via kripto, itu quote and quote lebih susah di trace. Jadi nggak ketahuan nih sebenarnya siapa sih yang melakukan kejahatan ini gitu. Dan nanti kalau misalnya kalian udah transfer, kalian udah bayar, dia baru akan memberikan kuncinya untuk data kalian yang digembok itu. Tapi kadang ya dia juga simply bisa aja kayak kalian udah transfer, dia juga nggak kasih kuncinya gitu. Jadi in the end data kalian tetap ke lock, duit kalian juga hilang gitu. Jadi rugi gitu. Makanya ransomware ini bisa dibilang salah satu yang menjadi concern paling tinggi gitu. Nah, boleh di next itu ada gitu. Kayak misalnya teman-teman lagi mau transaksi pakai aplikasi kita. Misalnya kita bilangnya, oh ya kita garansi ini aplikasinya 24 jam tanpa mati sepanjang tahun, sepanjang hidup gitu. Nah, tapi ternyata nggak bisa gitu. Nah, itu kan nggak available gitu untuk sistem network dan aplikasinya. Nanti kita akan bahas mengenai threats-threats apa saja yang sebenarnya mengancam gitu ke confidentiality, integrity, sama availability. Boleh dilanjut aja. Nah, ini kita akan bahas dulu siapa sih sebenarnya orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan untuk uh, melakukan cyber threats gitu ya. Jadi kita bisa biasa bilangnya itu threat actors atau uh, hackers atau juga uh, kita akan bahas juga nanti motifnya itu apa sih dari setiap orang ini. Nah, di sini ada
APT yang paling kiri, itu ada Advanced Persistent Threat. Jadi biasanya itu disponsor dari negara atau bahkan negaranya itu sendiri. Nah, biasanya ini ada kepentingan politik di cyber threat actors ini. Misalnya kayak negara X lagi perang lawan negara Y. Nah, itu bisa aja kayak nanti mereka sadap informasinya dari negara Y, nanti mereka ambil informasi dari bosnya atau presidennya di negara Y, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi karena uh, kita believe ya, kayak kita itu udah sebenarnya tinggal di dunia digital. Jadi pasti data-data negara, data-data penting itu juga kebanyakan dalam bentuk digital gitu. Udah jarang banget data-data yang paper. Nah, itu bisa dengan mudah tim-tim dari yang advanced persistent threat ini akan melakukan serangan gitu, atau kayak mencari celah-celah data atau informasi-informasi. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu film apa ya namanya, itu dia kayak yang ciptain kayak quote and quote komputer pertama gitu. Nah, kurang lebih advanced persistent threat itu ya kayak gitu gitu. Jadi kayak mereka dibiayain emang orang-orang yang jago, yang bener-bener skill, biar tahu, oh mereka negara ini mau nyerang kemana dulu sih, biar kita dapat informasinya dan kita bisa take precautious actions gitu. Selanjutnya ada script kiddies. Nah, ini bertolak belakang banget sama yang tadi. Script kiddies ini limited knowledge, use public tools untuk kesenangan pribadi aja, untuk satisfactory, buat pembelajaran juga. Jadi script kiddies ini, ya misalnya kayak aku gitu, aku masih belajar. Nah, aku hitungannya di script kiddies. Jadi kayak bener-bener pakai tools-tools yang emang udah available di internet gitu. Kayak public tools yang ya nggak usah dibeli, nggak usah diapain gitu. Tinggal download aja bisa langsung keluar. Apakah ada tools-tools seperti itu untuk melakukan hacking? Ya ada gitu. Nanti kalau emang teman-teman tertarik, bisa teman-teman cari sendiri gitu di internet. Itu cukup banyak gitu. Terus ada insider threat. Nah, insider threat ini bukan orang dari luar perusahaan. Jadi benar-benar dari dalam perusahaan. Misalnya aku kerja di BCA, berarti insider threat-nya bisa jadi aku di BCA. Nah, ini adalah biasanya tindakan karena diskonten atau tidak puasan ke company-nya. Atau misalnya aiming untuk monetary benefit. Jadi misalnya, Winston, tolong dong mintain data ABC, soalnya kita butuh untuk ini, nanti aku bayar kamu deh. Padahal itu kan data-data confidential dari perusahaan. Tapi karena dibayar dan mungkin jumlahnya menggiurkan, bisa aja orang jadi melakukan insider trade. Terus ada organized crime. Ini biasa didanain juga, biasanya pintar-pintar, dan biasanya untuk higher profit. Jadi mereka ini orang-orang yang pintar untuk dapetin duit yang lebih besar lagi gitu. Mungkin kalau kayak teman-teman sering nonton film, ini mungkin organized crime gitu, hitungannya. Ada juga hacktivist. Jadi kalau hacktivist ini bukan untuk duit, bukan untuk politik, tapi karena mereka believe in something else gitu. Kayak mereka punya ideological belief yang mereka percaya dan mereka mau lakukan. Kayak dulu uh, Indonesia sempat, aku nggak tahu sih, tapi harusnya kalian tahu juga beritanya gitu. Kayak pas kita dulu ya, pas agak masih muda, itu kan Indonesia sempat cekcok gitu sama negara, salah satu negara tetangga kan. Nah, itu hacker-hacker dari Indonesia juga ngehack ke website-website pemerintah di negara tetangga tersebut. Nah, tujuannya apa ya? Karena mereka bukan cari duit, tapi ideological purpose saja. Dan juga berita yang lumayan baru itu websitenya DPR di Indonesia. Kan DPR itu panjangannya Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi malah diganti jadi Dewan PIP Rakyat gitu. Nah, ya apa ya, cari di berita aja. Nah, itu ada beberapa threat actors dan juga motif-motif mereka masing-masing. Nah, boleh di next. Nah, ini ada beberapa tipe hacker. Mungkin kalau kita tahu, hacker itu cuman yang kayak orang jahat yang ngelakuin hacking untuk ngebobol data, ambil duit gitu. Nah, tapi di sini sebenarnya ada beberapa tipe, ada 4 yang aku pengen bahas. Tapi kalau teman-teman mungkin cari di luaran, ada yang bilang ada 6, ada yang bilang jumlah-jumlah yang lain juga, dan warna-warna topi yang lain. Nah, pertama itu ada white hat.
Jadi kayak ini memang benar-benar orang yang di-hire untuk cari vulnerability, atau vulnerability itu bisa disebut kayak celah keamanan di sistem, dan memang dia itu legally dikasih permission. Biasa juga disebut ethical hackers. Nah, jadi misalnya aku nih di-hire sama company untuk cari ada celah keamanan nggak sih di apps kita, di perusahaan kita. Aku udah ketemu, aku laporin. Ini celahnya, ini cara kamu bisa perbaiki. Kontranya, di benar-benar kebalikannya, itu ada black hat. Jadi black hat ini benar-benar tanpa izin, uh, dan benar-benar ya udah buat kepentingan pribadi aja. Biasanya mereka itu ya untuk profit gitu. Ini yang hacker-hacker yang biasa ada di otak kita. Itu black hat, orang-orang quote unquote jahat. Terus ada gray hat, ini mereka biasa lagi explore aja, terus kayak cari-cari vulnerability, tapi tanpa permission. Jadi kayak misalnya teman-teman di sini nanti mungkin ada yang belajar-belajar cyber security, terus coba ngebobol apa gitu ya, kayak suatu website perusahaan gitu. Nah, teman-teman udah coba, berhasil nih, nggak sengaja gitu ya, misalnya kayak, berhasil nih untuk ngebobol websitenya, dapet informasi-informasi penting. Nah, tapi teman-teman bukannya ambil informasi penting itu terus dijual di dark web, tapi teman-teman laporin ke ownernya, ke owner website itu. Eh, aku dapat loh informasi-informasi ini dari website kamu dengan cara seperti ini. Nah, biasa ada yang cuma laporin tanpa minta uh, material feedback gitu ya. Tapi ada juga yang biasa minta small fee. Nanti kayak dia bilang, nanti aku sekalian benerin deh, habis kamu bayar gitu. Yang terakhir itu ada Blue Hat. Jadi Blue Hat ini biasanya invited by organization to test their system. Bukan karyawan, tapi ini sistemnya bug bounty. Jadi bug bounty itu, kalau pen testing itu kan aku yang melakukan gitu on behalf perusahaan. Kalau bug bounty itu benar-benar kayak terbuka. Ayo siapapun, mungkin kalau teman-teman pernah dengar kayak Google pernah juga nyelenggarain. Jadi kayak Google itu kayak bilang, ayo coba hack ke website kita, ke Google. Kalau kalian nemu, kita akan kasih duit. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Meskipun kita-kita di sini bukan karyawan Google, tidak terkoneksi dengan Google, tapi kita bisa ngehack si website Google dengan izin, dan nanti ya kita laporin dong. Kita laporin, dan biasa itu nanti akan dikasih monetary benefit juga. Boleh dilanjut? BTW teman-teman, kalau aku ngomongnya kecepatan atau kayak kurang jelas suaranya, bisa langsung di chat aja gitu. Nanti aku baca juga. Nah, di sini ada cyber threat. Nah, ini ada malware, ada social engineering, DOS, vulnerability exploit, dan lain-lain. Kita akan bahas sedikit-sedikit, mulai dari malware, DOS, vulnerability exploit, dan nanti di belakang aku bakal bahas lebih ke social engineering, karena social engineering ini bisa dibilang cukup melekat lah ya dalam kehidupan kita gitu. Nah, yang pertama ini aku pengen bahas malware. Jadi malware ini adalah malicious software. Jadi bentuknya itu bisa apa aja, yang penting dia itu software. Mungkin teman-teman pernah dengar virus kayak worm, trojan, spyware, ransomware juga termasuk di sini, dan lain-lain. Nah, virus ini sendiri sebenarnya ada beberapa tipe. Jadi kalau kita mungkin taunya, oh ya virus di komputer nih, gak baik, gak baik. Nah, tapi tipenya pun sebenarnya nanti di breakdown itu banyak banget. Jadi kayak ada boot sector, ada makro. Kalau teman-teman familiar pakai kayak dokumen gitu kan ada makronya ya, kayak di Excel atau di Word, itu juga ada makro. Ada bentuknya program, jadi virusnya itu program yang executable, kayak exe gitu, .exe. Ada yang namanya multipartite, polymorphic, metamorphic, stealth, armored, dan lain-lain gitu. Jadi kayak, tapi semua itu masih masuk dalam kategori virus. Meskipun kayak namanya macam-macam. Ya intinya jangan sampai uh, ada itulah di device kalian. Terus apa yang bedain virus sama worm? Kalau virus ini, sorry, kalau worm itu don't need user interaction to duplicate. Jadi kayak mungkin kalian pernah dengar iklan kayak cacing-cacing di perut. Nah, cacing itu kan kita nggak perlu lakuin apa-apa gitu. Mereka kayak bisa berkembang biak sendiri. Sama juga dengan worm yang ada di device-device kita. Kita nggak perlu melakukan action,
dia udah bisa duplicate untuk ambil data kita, untuk korup ke sistem kita. Kalau si virus, tadi contohnya kan makro, ada program juga, ada executable. Nah, itu kan kita harus melakukan action, misalnya kayak run programnya, atau kayak jalanin exe-nya, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada Trojan juga, masih masuk dalam malware. Kalau teman-teman familiar dengan cerita dulu di Greece, itu kan ada Trojan horse. Jadi kayak si suatu negara ini dikasih kuda gitu ya, kuda gede, bagus, tapi ternyata dalamnya itu tentara negara lawan gitu. Sama, jadi kayak konsep yang ada di device kita di cyber security, Trojan ini menyamar sebagai harmless software atau bahkan software yang dipengen. Misalnya mungkin teman-teman download gitu ya, program bajakan, Photoshop atau program-program yang biasanya berbayar gitu lah ya. Nah, jangan-jangan di situ ada Trojannya. Karena Trojan ya leverage keinginan kita untuk dapetin software-software itu, tapi ternyata ada udang di balik batu. Terus ada juga spyware. Jadi spyware ini mungkin kalau kayak kita nonton film-film secret agent gitu ya, ini bisa gather data tanpa konsen kita. Jadi bentuknya itu keylogger, bisa screenshot screenshot terus. Jadi kayak dia akan screenshot layar teman-teman misalnya seberapa lama sekali gitu. Jadi tahu aktivitasnya teman-teman dan juga bisa suara juga. Jadi kalau keylogger ini ya cukup jelas bentuknya itu ya keylogger gitu. Dia akan ngelog key teman-teman yang teman-teman ketik. Jadi teman-teman lagi ketik password ketahuan, teman-teman lagi ketik PIN ATM ketahuan, and so on and so on. Lanjut kita ke DOS atau Denial of Service. Tujuannya adalah bikin servisnya unavailable. Caranya seperti apa? Bisa di flood attack, yaitu memberikan kayak banjir gitu ya, memberikan daripada yang bisa dihandle, kayak kita lagi kebanjiran gitu. Terus ada juga ping of death, jadi kayak dikirimin package yang gede banget ukurannya, sampai servernya nggak bisa handle, down. Atau ada juga DDoS, jadi tadi yang DOS, ini DDoS atau DDoS, itu biasanya sumbernya banyak, jadi multiple sources, biasanya itu pakai botnet. Jadi botnet ini adalah collection zombie. Jadi bisa aja laptop aku juga ada, bisa aja menjadi zombie juga. Jadi kayak tanpa disadari kayak device aku nih akan ngirim uh, request ke website yang si penjahatnya ini aku pengenin gitu. Terus ada di sini vulnerability exploit. Nah, mungkin kalau teman-teman familiar, kalau kita akses ke program files itu atau ke file explorer itu kan kayak C, koma, C garis miring user garis miring desktop garis miring bla 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 garis miring bla bla bla, kayak masuk ke folder gitu kan, kayak kita pakai garis miring gitu kan. Nah, uh, di beberapa website atau di beberapa server kalau nggak secure itu kita bisa masuk ke garis miring folder yang seharusnya tidak kita masuki gitu. Nah, ini aku pengen sharing dikit. Jadi dulu aku pernah punya pengalaman itu uh, di salah satu startup edutech gitu ya. Aku kan misalnya aku cuma beli satu modul gitu. Aku cuma beli satu modul pembelajaran. Misalnya garis miring cyber security garis miring a.pdf gitu. Nah, tapi itu kan aku bayar nih yang a.pdf itu aku bayar. Tapi aku bisa mundur untuk lihat di cyber security di folder cyber security ini ada file apa aja sih selain A. Ternyata pas aku lihat ada a.pdf, ada b.pdf, c.pdf yang sebenarnya file-file itu berbayar gitu. Tapi aku bisa masuk. Nah, kurang lebih directory traversal itu kayak gitu. Terus ada remote code execution, di mana si perpetrator ini atau penjahat ini bisa ngelakuin run command di device kalian secara remote. Kalian nggak tahu juga. Ada buffer overflow, ada SQL injection, dan yang paling parah itu adalah zero day. Jadi zero day itu adalah bisa kita bilang ancaman yang kita nggak pernah tahu gitu. Kalau misalnya kita pernah ngalamin atau orang-orang lain pernah ngalamin, itu biasa akan dilapor jadi CVE atau Common Vulnerability Exploit. Nah,
Zero day ini dulu nggak pernah kejadian gitu. Jadi kayak sesuatu yang benar-benar baru. Dan bisa jadi kita juga nggak tahu cara handle-nya itu gimana. Nah, terus di samping-samping ini ada network attack. Ya, mungkin kalau pernah dengar man in the middle, jadi mereka itu bisa intercept informasi yang lagi di delivery gitu. Jadi aku pengen ngirim ke Bapak Budi. Nah, di tengah-tengah ada orang yang sadap dulu, baru tetap dikirim ke Bapak Budi. Jadi seakan-akan Bapak Budi nerima, tapi di tengah-tengah itu ada orang yang ngambil informasi kita. Ada juga hardware. Hardware ini bisa jadi max spoofing. Jadi untuk kita ini kayak quote and quote nge-trick hardware-nya untuk memberikan kita akses. Nah, jadi kayak kadang beberapa provider internet itu, uh, mereka itu cuma mau, kamu ini hanya bisa pakai routernya kita ya. Kalau enggak, ya nggak bisa gitu. Nah, tapi kita ganti aja MAC address-nya, kita beli router baru yang lebih bagus, kita ganti MAC address-nya, biar sama kayak router si provider gitu. Nah, nanti pas dicolok, jadi bisa juga. Nah, itu kayak quote and quote kita nge-trick gitu lah. Sama bisa juga physical tampering, kayak ya literally ambil aja hardware gitu. Ada juga mobile attack, ini ada bluejacking, blue snarfing, ini biasa Bluetooth related ya, namanya aja udah blue gitu. Nah, jadi dia manfaatin Bluetooth meskipun quote and quote, oh Bluetooth kan udah outdated banget, siapa sih yang transfer file pakai Bluetooth gitu. Nah, tapi sebenarnya ya bisa-bisa aja gitu, kalau emang orang pengen ambil data kita, ya dia mau pakai Bluetooth atau mau pakai media lain tetap bisa. Ada juga clickjacking. Jadi clickjacking ini bisa seakan-akan yang kita lihat itu kita ngeklik dan enter di halaman asli gitu ya. Tapi ternyata ada transparent layer di belakangnya. Jadi kayak aku seakan-akan masukin ke website Nike gitu ya, atau website toko Pak Edi. Toko Pak Edi lagi pengen check out mailnya ini, PIN-nya ATM-nya ini, kartu kreditnya ini. Tapi sebenarnya di belakangnya itu ada suatu layer. Layernya kita nggak kelihatan, masuk ke website si masuk informasinya ke si penjahat. Jadi itu clickjacking. Jadi ada multiple transparent layer yang kita nggak bisa lihat gitu. Terakhir ada juga wireless. Jadi wireless biasa ya, wireless connection ini bisa kayak literally mulai dari yang simple kayak brute force WiFi buat dapetin password. Ada juga IV attack, initialization factor, ada war driving dan war chalking. Jadi kalau beberapa yang udah benar-benar tingkat tinggi gitu ya kita bilang bahasanya, mereka itu literally nyetir keliling untuk bilang, oh WiFi yang ini open nih, WiFi yang ini close atau WiFi yang ini protected, dan itu benar-benar ditandain gitu, kita note satu-satu. Nah, terakhir ada social engineering. Ini aku akan bahas lebih deep sedikit dibanding yang lain. Ada PPT-nya juga gitu. Ini biasa akan exploit human psychology and manipulation. Boleh? Tolong di next. Nah, ini dari BCA juga baru keluarin campaign Don't Know Casino gitu. Udah ada yang pernah nonton campaignnya? Lumayan viral nih di TikTok, di Reels, di sosial media ini lumayan viral. Nah, udah nih Febrian Syahputra sudah bagus-bagus. Yang lain kalau belum nonton, nonton juga. Ardiantor sudah. Nah, jadi uh, social engineering itu ya apa yang benar-benar di storytell di campaignnya Don't Know Casino. Nah, boleh di next. Nah, kalau aku akan bagi sendiri social engineering itu ada dua. Ini yang phishing dan nanti ada satunya lagi. Wah, Muhammad Hafiz Al-Rashid baru dengar. Ya udah, nanti bisa nonton lah, cari aja di YouTube. Eh, yang pertama itu phishing. Jadi kalau phishing ini mungkin udah cukup terkenal. Phishing ini kayak kita memberikan email dan berharap yang baca email itu tertipu gitu. Terus visit website kita, kasih data, kasih informasi. Nah, tapi ada beberapa tipe lagi sebenarnya di balik phishing ini. Yang pertama itu spear phishing. Jadi benar-benar targeted dan spesifik. Biasanya ini kenapa sih di benar-benar spesifik? Ya biar more convincing. Misalnya saat kalian terima email kayak Dear Bapak Winston, mohon bantuannya untuk melakukan uh,
perbaikan kartu kredit dengan nomor sekian 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 sekiannya itu nomor kartu kredit aku ya dengan segera karena terancam untuk expired atau apa. Dibanding satu lagi itu Dear Bapak Ibu mohon bantuannya untuk melakukan pembetulan kartu kredit. Nah, itu kan kayak kita udah beda ya. Satu, udah dia sebut Winstonnya, dia sebut juga kartu kredit aku berapa, dan bener gitu. Dibanding satunya secara umum, Bapak Ibu. Aku aja bukan ibu gitu kan, karena aku cowok. Atau misalnya ibu, yang cewek, tapi terimanya Bapak Ibu. Dia kan bukan cowok gitu kan. Jadi kayak spear phishing ini tujuannya itu biar kita itu lebih convince. Bener loh, ini email beneran loh, email sungguhan. Terus ada juga whaling. Whaling karena whale atau paus itu bentuknya besar. Ini biasanya mengacu ke high profile atau eksekutif. Jadi orang-orang penting di suatu perusahaan. Quote and quote udah di spesifik juga lah, di spear juga gitu. Biasanya orang-orang yang punya significant authority. Tujuannya apa? Untuk reveal sensitive information. Atau ya ambil duitnya juga. Karena kan kalau udah jabatannya tinggi pasti duitnya juga banyak kan. Ada juga smishing, SMS plus phishing. Ada ini gabungan lah. SMS ditambah ya tujuannya sama. Klik malicious link, download harmful attachment, atau reveal personal information. Mungkin kalau teman-teman familiar dengan isu-isu yang kayak undangan nikah tapi ternyata .apk gitu kan. Atau kayak oh dikasih ini kiriman Shopee kan, kiriman Shopee atau kiriman Tokopedia tapi ternyata .apk gitu. Pak, ini saya sudah sampai depan rumah terus dikasih .apk-nya. Nah, itu kan biar kita download terus biar kita kena scam gitulah ya intinya. Sama juga ada phishing, voice plus phishing. Sama, masih tujuannya, tapi medianya berbeda. Medianya kali ini suara. Ini biasanya kita pretend menjadi trusted entity, bank, government, atau bahkan family members. Jujur di keluarga aku dan aku juga pernah mengalami. Jadi kayak dulu mama aku pernah ditelepon kayak katanya suaranya mirip banget, kayak bener-bener mirip banget sama aku. Kayak ditelepon kayak, Ma, tolong dong, Win lagi di kantor polisi. Aku kan Winston. Jadi Win lagi di kantor polisi nih, tolong transfer gini 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 gini. Nah, tujuannya sama, biar mama aku itu transfer ke si penjahat. Aku juga sendiri pernah ditelepon kayak sama temen aku. Nah, untung pas itu aku ada temen yang lain gitu. Jadi dia sadar, ini kayaknya si Winston lagi di ini deh, ditipu gitu. Nah, kalau nggak, padahal hampir juga aku mau transfer gitu ke temen aku yang quote unquote ternyata penipu itu. Terus ada farming. Jadi farming ini redirect website traffic ke fraudulent site. Biasa itu kita manipulating host. Jadi di laptop kita masing-masing, di device kita, itu ada di sistem 32 driver itu ada etc host. Nah, file host ini kita bisa ganti-ganti. Jadi misalnya teman-teman mau ketik www.google.com tapi di directnya itu ke websitenya Winston. Itu bisa juga. Jadi di etc host ini quote and quote apa ya kayak bilang DNS apa ditujukan kemana. Nah, ini kita bisa setting di host filenya itu. Nah, si penjahat akan setting host filenya, misalnya kalian klik bca.com. Nah, nanti dia akan direct bukan ke klik bca.com, tapi ke klik bca, misalnya klik bc4 gitu ya, bc4.com. Terus tampilannya persis gitu. Jadi kalian nggak sadar kirain, oh ya udah bener lah klik bca.com. Padahal ya website dia. Pas kalian input-input, masuk gitu. Nah, di sini juga ada exploiting DNS. Jadi kita juga bisa, si hacker juga bisa exploit DNS untuk melakukan farming juga. Boleh? Selanjutnya. Nah, ini ada social engineering yang physical. Jadi kalau tadi kita quote-unquote bahasanya yang lebih digital format, ini yang physical. Jadi ada hoax. Hoax itu ya udah jelas saya. Intinya creating panic, misleading. Ada shoulder surfing. Kenapa dibilangnya shoulder surfing? Karena literally kalian itu ngintip gitu ya. Ngintip dari pundak orang lain untuk baca passwordnya, baca pinnya gitu. Ada eavesdropping, bahasa gampangnya nguping gitu ya. Jadi nguping ini bisa langsung atau bisa di wiretap gitu. Atau kalau dia punya digital site ke email, jadi
man in the middle juga. Ada diving. Ini dumpster itu kan tempat sampah ya. Jadi literally orangnya akan ambil korek-korek tong sampah untuk ambil informasi paper gitu, paper base. Harapannya kalian saat tulis password, kalian tulis informasi penting, kalian cuman eh, krumel-krumel gitu, krumel-krumel terus langsung dibuang. Nah itu kan pas kertasnya dibuka ya masih ada informasinya gitu. Jadi kayak kita biasa terima kiriman Tokopedia, itu kan di boxnya ada Winsor Renata, nomor teleponnya segini, alamatnya di sini, itu kan informasinya lumayan lengkap. Nah, biasanya kita ya gunting-gunting aja dulu gitu, jangan cuma di lecek-lecekin, tapi ya kalau bisa digunting, dipisah gitu. Jadi pas orang mau cari ya susah. Jadi kayak di beberapa kantor, di kantorku juga udah ada, ya kita di kantor ada shredder. Setiap kali kita udah punya informasi penting yang udah tidak digunakan, ya kita shred. Jadi ya udah kertasnya tersobek-sobek gitu. Udah susah lah carinya gitu. Ada juga baiting. Biasanya ini free USB atau free software. Kayak tadi yang Trojan. Tapi ya ini tujuannya biar keinstall malware gitu ya. Biasa ada malicious stuff-nya di dalamnya. Jadi kayak kita misalnya nih di kantor, di lobi kantor, ada USB jatuh. Kita ambil, kita colokin ke device kantor. Ternyata itu ya ada malicious stuff-nya. Ya udah, data-data kantor langsung dah hilang ke situ. Jadi harus hati-hati banget gitu. Bahkan sampai hal-hal yang quote and quote seakan-akan sederhana gitu. Ada juga piggyback. Jadi piggyback ini benar-benar buntutin orang lah gitu. Kalau kita di kantor biasa kan kita kalau masuk harus ngetap ya. Kayak ngetap kartu, ya aku bisa masuk gitu. Terus orang ngetap kartu lagi baru bisa masuk. Nah, kalau piggyback ini ya benar-benar nempelin aja, jadi ya bisa masuk gitu. Padahal dia nggak punya tap kartunya. Boleh di next lagi. Nah, social engineering tadi kita udah mention di awal, dia itu manfaatin psikologi manusia. Jadi ada beberapa nih, ada authority. Authority ini bisa aja kayak, misalnya skenario-nya itu phishing. Terus tiba-tiba kalian ditelepon nomor gak jelas gitu ya, dibilang kayak, Winston, urgent nih, boleh tolong kasih informasi mengenai ini gak ya? Nah, seakan-akan, terus misalnya dia bilang, eh, ini saya, Pak X gitu. Pak X misalnya itu bos aku gitu ya. Nah, itu kan kayak kita kayak lagi terancam otoritas gitu. Kayak urgent dan ada otoritasnya. Atau enggak ditelepon bang, Pak, ini saya dari Bank BCA, boleh tolong gini 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 nggak ya untuk share PIN, bla 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 bla. Itu kan sebenarnya BCA nggak pernah gitu. Tapi karena kayak seakan-akan, wih, di telepon BCA dan dia manfaatin juga urgency juga, jadi ya kita ngasih-ngasih aja, padahal ya nggak boleh. Ada juga social proof, jadi kayak bener-bener misalnya kasusnya Trojan gitu, free malware, free software. Wah, si Bapak X sudah mendapatkan ini. Kapan giliran kamu? Ayo dapatkan software ini sekarang gratis. Padahal ada malware-nya. Scarcity. Ini pernah mungkin aku juga sharing juga gitu ya. Di kantor kita dan juga di beberapa eh, office yang lain pasti juga ada namanya itu phishing test. Jadi sebenarnya nggak ada email phishing, tapi kita pengen ngetes siapa sih orang-orang yang kena kalau kita phishing gitu. Jadi ceritanya temen aku itu dapat email phishingnya itu iPhone 15 diskon kalau nggak salah tuh 30%. Jadi kayak khusus karyawan BCA, iPhone 15 diskon 30%, hanya 50 orang. Karyawan BCA kan banyak gitu. Terus hanya 50 orang, diskonnya 30%. Itu kan kayak scarcity gitu. Kayak kita pengen cepet-cepet untuk check out kan. Nah, ternyata pas diklik, wah selamat, Anda terkena email phishing gitu. Padahal ya email phishing bohongan gitu ya. Tapi kayak untuk ngetes. Nah, terus ada juga fear kayak takut kartu kredit kita kenapa-kenapa, takut ada kejadian yang buruk. Urgensi kita udah bahas, ini biasa sangat sering dimanfaatkan sama likability. Siapa di sini yang orangnya nggak enakan gitu.
Biasanya kita kan sebagai orang Indonesia tuh kadang nggak enakan dan juga maulah untuk menolong orang gitu. Orang Indonesia kan emang terkenal baik-baik dan helpful banget. Nah, likability ini ya dimanfaatin orang-orang yang piggyback. Jadi kayak misalnya aku habis ngetap pintu gitu ya, ngetap pintu, buka, belakangnya ada orang, terus ya udah kita tahanin pintunya gitu untuk orang tersebut. Padahal orang tersebut bisa aja bukan karyawan, tapi ya tetap kita kita tahanin gitu. Karena kita orang baik. Padahal bisa aja dia nggak karyawan gitu. Karena dia lagi piggyback, lagi pengen jadi perpetrator gitu, jadi orang jahat. Nah, jadi ini beberapa motifnya dan juga pasti ada motif-motif lain dan biasa beberapa motif ini bisa digabung untuk biar kita itu makin convince. Boleh? Next. Nah, tadi kita udah bahas dari depan ada malware, ada social engineering, dan juga ada yang lain-lain gitu. Ada DOS, virus, worm, Trojan. Mitigasinya apa sih? Mitigasinya intinya itu terbagi jadi tiga, physical, technical, sama administratif atau managerial control. Physical ini jelas untuk hal-hal yang bersifat fisik ya. Jadi ada man trap. Jadi man trap itu sebelum kita masuk ke ruangan, ada ruangan transisi. Cuman muat satu orang. Jadi kalau ada yang buntutin, ya nggak bisa gitu. Ini physically protection, misalnya ada fingerprint juga, ada CCTV, kalian harus nge-tap kartu, dan sebagainya. Ada technical control, ini benar-benar ya software gitu ya, program. Misalnya ada firewall, antivirus, encryption. Intinya ya teknologi-teknologi yang digunakan untuk menjaga data-data informasi sistem kita. Ada juga administratif atau manajerial. Jadi ada policy, prosedur, keputusan-keputusan manajemen. Karena kita nggak pernah tahu behavior orang itu seperti apa gitu ya. Dan saat kita masuk ke perusahaan, bahkan di ruangan Zoom ini aja, udah ada 189 orang. Ya kan? Kita nggak pernah tahu behavior orang itu seperti apa. Kayak aku. Contoh simply, ini aku spill ke teman-teman aja ya. Aku tuh password di HP itu cuman satu nomor sama terus sampai kebuka gitu. Kan kalau kita pakai password di HP, PIN gitu ya, lock screen gitu. Lock screen itu kan ada minimum angkanya. Nah, itu kan nggak diatur kayak, oh angka kamu harus kombinasi sekian angka ya. Nah, ya udah, biar ada lock screen-nya ya udah aku pencet aja misalnya satu 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 sampai kebuka. Nah, itu kan cukup. Nah, jadi di perusahaan biasanya akan dibuatin rule-rule-nya. Misalnya, oh kalau kamu bikin password harus segini, panjangnya harus ada huruf ini, harus di-recycle juga setiap bulan, diganti terus secara rutin, nggak boleh sama dalam berapa bulan gitu. Misalnya misalnya kita Januari pakai passwordnya Winston 123. Nah, bulan depan nggak boleh Winston 123 lagi, harus diganti. Dan Winston 123 itu tidak bisa dipakai lagi sampai misalnya 10 kali ganti gitu atau misalnya 10 bulan ke depan nggak boleh pakai Winston 123 lagi dan seterusnya. Jadi ini untuk standardize protection yang ada di setiap karyawan dan pasti ada education juga. Jadi kayak benar-benar educate ke user, ini loh cara kita jaga data kita, ini loh cara kita ngamanin data kita. Oh ya, aku mungkin pengen bahas juga sedikit mengenai technical control. Ini ada beberapa tools yang biasa kita pakai lah ya secara umum, sekilas saja. Ada firewall, anti malware. Jadi tadi untuk malware-malware atau virus-virus, worm, itu kita ada toolsnya. Biasa kita sebutnya anti malware atau antivirus. Ini ada dua tipe. Jadi ada behavior based sama signature based. Jadi kalau behavior based itu kita lihat, kok tiba-tiba komputernya Winston bisa ngelakuin hal ini ya? Padahal biasanya nggak pernah. Kalau yang signature based ya benar-benar udah ditandain aja kayak, oh kalau ketemu dokumen A ini pasti virus. Kalau ketemu dokumen B, ini pasti virus gitu. Ada juga IDS atau IPS. Ini intrusion detection system atau intrusion prevention system. Jadi dia akan monitor sistem kita, monitor network kita, analyze datanya, akan memberikan alert dan juga logs. Sama kayak tadi ada yang signature, ada yang policy kayak kita buat kalau misalnya ada transaksi nasabah yang terjadi di Antartika, itu blok aja karena kita nggak punya nasabah di Antartika gitu.
atau anomali, atau ya dia kayak lihat pola-pola, kayak manfaatin machine learning, uh, and also data. Jadi mereka bisa lihat, oh pola network kita itu seperti ini, tapi kok ada yang anomali nih, ada yang di luar dari kebiasaan. Ada juga data loss prevention atau biasa disingkat DLP. DLP ini akan memberikan uh, lock gitu ya, saat kita pengen bocorin data dari karyawan, pengen keluarin data, nggak boleh nih, ini data konfidensial, kenapa kamu mau keluarin data ini? Nanti approval masuk dulu ke bos kita. Jadi ini untuk menjaga dari sisi insider threat. Kalau tadi kan IPS, blocking, firewall, itu kan dari sisi luar. Bahkan sampai hal-hal yang kecil kayak media control USB, pas kalian colok USB ke laptop, kita tuh nggak bisa keluarin data. Atau bahkan nggak bisa kopas masuk juga gitu. Jadi aman secara malware ya. Terus ada vulnerability assessment dan penetration testing. Ini biasanya secara umum untuk website atau software application. Biasa akan dilakukan vulnerability assessment. Jadi vulnerability assessment itu dia akan nge-scan codes-nya kita secara statik. Dia akan lihat kira-kira ada gak sih yang error, ada gak sih yang peluang-peluang menimbulkan celah, ada gak sih yang code-code-nya ini mengandung CVE. CVE tadi kan dokumen yang berisi list-list yang emang udah ada known vulnerability. Dan juga ada penetration testing. Penetration testing itu ya orang yang melakukan. Kalau tadi vulnerability assessment itu dilakukan oleh software, penetration testing ini orang. Dan biasa lebih dynamic gitu. Karena kan orang kreatif-kreatif ya. Jadi bisa hasilnya biasa lebih komprehensif juga. Boleh selanjutnya? Nah, ini aku sharing sedikit mengenai framework. Jadi ada AAA dan juga PPT framework. Yang pertama itu AAA atau Authentication, Authorization, dan Accounting. Authentication itu lebih ke who they are. Siapa sih orang-orang ini? Biasa something you know, something you have, something you are. Something you know itu kayak PIN, password, tanggal lahir, and so on. Nama ibu kandung, dan lain-lain. Something you have, ini bisa bentuknya kartu, bisa bentuknya kayak USB stick, dan lain-lain. Dan juga something you are, yang benar-benar punya aku doang. Fingerprint, retina, dan kalau kita multi-factor authentication, biasanya 2FA ya, kita bilangnya. Biasanya itu gabungan dari dua, uh, dua tipe. Jadi, no sama have, atau no sama are. Jadi kayak kalau kita nonton di film-film gitu ya, kayak masuk ke brankas, habis dia masukin PIN, terus di-scan matanya, terus misalnya tap kartu juga gitu. Nah, itu kan udah kompleks banget, jadi multi-factor. Tapi kalau kita biasa di yang lebih familiar gitu, di Google juga ada Google Authenticator, itu kan kita biasa habis masukin password, terus dapat authenticator lagi. Jadi kayak something you know, si password, sama something you have. You have-nya kan, you have this phone yang ada authenticatornya. Nunjukin bener nih, beneran Winston. Terus baru dikasih. Nah, tadi di authentication kita di layer siapa sih orang ini. Tapi di authorization kita lebih nanya, hak apa sih yang orang ini punya? Apakah sebagai admin, cuman ngeliat-ngeliat aja, bisa edit, dan atau bisa ngelakuin tindakan apa gitu. Paling terakhir ada accounting. Jadi kita akan mencatat, men-track user activity. Jadi saat Winston masuk ke database, bisa di-track, oh Winston ini melakukan changes pada saldo. Nah, itu kan nanti ketahuan tuh. Bisa di-track. Atau enggak, sebenarnya kita bisa langsung block. Atau enggak, kita bisa dapetin report-nya. Jadi accounting itu fungsinya untuk habis kita tulis, kita dapetin informasinya, kita bisa melakukan tindak lanjut. Sama di sini ada juga framework PPT, People, Process, Technology. Kita udah bahas tadi ada beberapa tools ya, beberapa controls, tapi semuanya bakal balik lagi ke PPT, People, Process, Technology. Kalau teknologi ya jelas, kayak tadi yang technical control itu banyak banget, kayak bisa beli barang ini itu, prosesnya kita bisa improve, kayak di automate, kita kasih guidance atau rule yang jelas, prosedur yang jelas, tapi weakest link itu tetap di manusia. Setiap orang banyak banget yang bilang weakest link in cybersecurity ya people. Karena kita ini behavior-nya kadang ya udah begitu aja gitu. Nah, makanya people ini harus selalu di-educate, harus selalu di-increase awareness-nya tentang cybersecurity.
Boleh next. Nah, ini ada data protection in banking. BTW, aku masih ada waktu kah? Sudah mau jam 11, takutnya udah lewat nih. Ada Kak, boleh lanjut silakan. Oke, thank you. Ini sekilas aja, singkat. Ini data protection in banking, boleh next. Nah, jadi kalau di banking, kita kan ada di bawah OJK ya. OJK ini kayak ngasih risk management di dalam bank. Jadi ada 8, credit, market, liquidity, strategic, compliance, legal, operational, sama reputational. Jadi kalau market risk, credit risk, liquidity risk, ini mungkin kayak, marketnya lagi turun. Kita ada resiko kehilangan dana sekian, sekian, sekian. Liquidity risk, mungkin dulu teman-teman pernah dapat berita yang krisis moneter, orang pada narikin duit semua. Itu kan banknya jadi nggak liquid, jadi nggak bisa provide cash gitu. Nah, tapi yang aku kotakin di bawah, ini yang menurut aku lebih mengarah ke risk-risk yang berhubungan dengan IT atau cyber security. Ada compliance karena kita biasa itu harus tunduk ke aturan-aturan yang disediakan sama OJK dan badan-badan regulasi yang lain. Legal, pasti dong kalian nuntut kalau misalnya, oh saldo aku dulu 5M, kenapa sekarang sisa 5 juta, hilang nolnya 3. Kan lumayan ya, 5M jadi 5 juta jauh banget tuh. Pasti kalian nuntut ke si bank. Operasional, kalau availability-nya nggak ada, tiba-tiba software down, operasional pasti nggak bisa jalan. Mau ke cabang, mau ke dari apps, itu kan bahaya banget buat bank. Sama reputasi. Karena kan ya pastilah ya, sekarang udah zaman social media, cepet banget apa-apa viral. Wah, eh, aplikasi bank ini nggak bisa diakses, aplikasi bank ini bocor, dan sebagainya, sebagainya. Tapi sebenarnya 5678 ini juga bisa nanti ujung-ujungnya efek ke 1234. Karena orang panik, orang pengen tarik duit mereka. Orang panik, mereka jadi ingin melakukan eh, hal-hal yang emang di luar dari 5678 yang bisa efek ke 1234 itu justru. Nah, lanjut. Nah, ini aku coba summarize. Benefitnya apa sih dengan kita menjaga data kita? Itu ada A, B, C, D, E, F. Avoiding litigation, ini adalah litigation tuh lawsuit ya, kayak tuntutan. Building trust, dengan kita menyediakan jasa yang secure, pasti customer juga lebih trust sama kita. Compliance with regulations and regulators, karena kan kita harus ikutin aturan-aturan yang disediakan regulator. No reputational damage, tadi berhubungan lagi sama reputasi. Enhance business continuity, karena kalau datanya bocor, ada ransomware, itu kan operasional harus stop, nggak bisa berlanjut gitu. Sama financial stability. Saat ada kasus, pasti suatu institusi ini harus bertanggung jawab dong. Misalnya tadi duitnya 5M jadi 5 juta. Pasti aku harus ngurus ke nasabahnya, harus kasih kompensasi, harus bayar legal, investigasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi financially pasti buruk banget. Next. Nah, ini ada beberapa standard dan framework juga yang dipakai di perbankan dan cyber security in general. Jadi ada ISO 27001, ini Bank BCA juga baru dapat nggak lama ini untuk tim Information Security Group. Jadi ya mereka akan nyediain systematic approach, managing sensitive information, dan ada kontrol-kontrolnya. Harus ngelakuin A, B, C, D gitu. Ada PCI DSS. Jadi PCI DSS ini khusus untuk credit card. Dia setiap company yang accept store, proses, dan transmit kartu kredit ini harus mematuhi PCI DSS. Ada NIST dari US government, ada GDPR juga. Ini sebenarnya di EU gitu ya. Kalau tadi kan di US, ini di European Union. Nah, ini nggak spesifik ke banking, tapi lebih ke arah kalau kamu ada data-data warga negara Eropa, ya kamu harus ikutin si GDPR. Nah, jadi kalau di banking ini sebenarnya lebih ke arah karena banking quote unquote penting dan banyak data-data sensitif, jadi kayak banyak banget regulasi, framework, standard yang kita harus penuhin gitu. Dan bukan yang kayak kita nonton di film kayak wah ngehack seru nih. Tapi ya ada juga sisi-sisi banking yang kita lebih ke mematuhi regulasi gitu sih. Boleh next? Kayaknya udah habis sih singkat aku. Nah, thank you. Do you have any questions?
kayaknya disediain juga sama teman-teman ada Slido-nya, bisa connect with me juga di LinkedIn, ada email juga kalau mau tanya jawab lebih lanjut, ada my Instagram juga. Jadi feel free to connect with me, to contact me after this session juga, nggak apa-apa. Mungkin that's all, aku balikin lagi ke MC. Ya, terima kasih untuk Kak Winston Renatan karena sudah membawakan materi dengan sangat jelas hari ini. Kayak banyak banget istilah-istilah yang nggak pernah aku dengerin. Contohnya kayak shoulder surfing, terus piggybacking, ya kan, Bang? Iya, benar banget. Dan aku juga kayak habis materi ini, aku jadi kayak lebih sadar lagi buat lebih berhati-hati. Apalagi kalau misalnya download file nggak jelas, terus dapet link nggak jelas, dapet telepon nggak jelas, itu kayak harus lebih hati-hati lagi. Jangan diklik ya kan. Iya, benar banget. Soalnya itu juga berkaitan sama data-data kita. Enggak. Oke, mungkin udah semua ya yang bagian. Oke. Untuk teman-teman operator boleh play screenshot, tolong hitung 3, 2, 1 biar kita bisa gaya. Hihi. Oke, karena udah banyak yang on cam eh, dan pesertanya juga lumayan banyak, jadi ini bakal dibagi jadi 4 slide ya. Untuk slide pertama, ya 1, 2, 3. Udah. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Next slide, 1, 2, 3. Oke. Berikutnya 1, 2, 3. Udah? Oke, thank you semua. Oke, terima kasih Kak Winston atas materi hari ini. Itu benar-benar keren banget sih. Keren, 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 keren. Itu membangkitkan kesadaran kita untuk lebih aware lagi buat cybercrime dan lain-lain. Oh ya, buat para teman-teman sekalian, jangan leave dulu karena kita masih ada sesi games nih. Ya, betul banget.